guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada tanggal 23 Mei tahun 2019 di Tokyo, Jepang, ada sebuah insiden mengejutkan dan mengguncang distrik Shinjuku. Di sebuah apartemen kecil yang terletak di jantung kawasan hiburan Tokyo, seorang wanita muda duduk tenang di samping tubuh pacarnya yang sudah bersimbah cairan merah sambil merokok dan sambil berbicara di telepon. Wanita itu adalah Yuka Takaoka yang saat itu berusia 21 tahun. Kisahnya menjadi viral dan menuai perdebatan luas di seluruh Jepang, bahkan dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Yuka Takaoka lahir pada tanggal 28 Januari 1998. Di usia muda, ia dikenal sebagai pribadi yang pemalu tapi sangatlah manis. Ia tinggal di Shinjuku, Tokyo, sebuah distrik penuh lampu neon, klub malam, dan hidup malam yang semarak. Yuka sangat menyukai anime dan cosplay, serta dia juga aktif di media sosial, termasuk TikTok dan Instagram, di mana ia sering tampil mengenakan kostum karakter anime kesukaannya. Konsep yandere, karakter anime yang tampak lembut namun berbahaya saat diliputi cinta ekstrim, menjadi identitas yang sering dikaitkan dengannya. Bahkan sebelum insiden ini terjadi, istilah ini berasal dari kata yanderu atau berarti gila dan dere-dere atau berarti cinta. Mohon maaf ya guys jika penyebutannya salah. Dan hal itu semua menggambarkan seseorang yang bisa melakukan apapun walaupun tindakannya sangat brutal, tapi dia rela melakukannya demi cinta. Di usianya yang saat itu 19 tahun, Yuka berhenti kuliah dan bekerja sebagai manajer di sebuah klub hostess di Shinjuku. Di tempat seperti itu, wanita muda ini menyajikan minuman dan menemani pelanggan pria untuk ngobrol-ngobrol dan bersosialisasi. Klub ini setara dengan klub hostess tempat pria melakukan hal serupa untuk klien wanita lainnya. Salah satu host terkenal di area itu adalah Phoenix Luna. Dia biasa dipanggil dengan Runa. Runa sangatlah tampan, populer, dan karismatik. Runa dan Yuka bertemu sekitar Oktober tahun 2018. Awalnya, mereka hanya sebagai teman sama pekerja malam. Tapi keduanya mulai cepat dekat dan akhirnya menjalin hubungan asmara. Namun hubungan itu mulai memburuk seiring berjalannya waktu. Terutama karena sifat Yuka yang semakin posesif. Yuka merasa tidak nyaman. Ia mulai curiga pada Runa. Dia sering memeriksa ponselnya Runa dan ingin tahu keberadaannya setiap saat. Cinta pun mulai berubah menjadi sebuah obsesi. Puncaknya terjadi pada tanggal 23 Mei 2019. Yuka saat itu sedang cuti kerja dan membersihkan apartemennya. Ia dan Runa sudah janjian bahwa Runa akan datang pagi hari untuk membantunya. Namun karena jadwal kerja Runa yang panjang dan sibuk, ia sampai di apartemennya Yuka lebih lambat 3 jam dari yang dijanjikan. Runa sangat lelah. Dia hanya mandi dan langsung tidur di tempat tidur Yuka. Saat itulah Yuka mengambil kesempatan memeriksa ponsel Runa dan menemukan Runa sedang berfoto bersama gadis lain. Pada saat itu, Yuka yang sangat posesif pada Runa merasa dikhianati. Amarah dan rasa sakit hati langsung memuncak. Dengan pisau dapur, ia langsung datang ke atas perutnya si Runa. Lalu dengan cepat ia menusuk perutnya Runa. Tidak lama kemudian, Runa pun terbangun dalam keadaan bingung. Untungnya Runa itu masih bisa bangun ya guys. Runa melihat cairan merah mengalir dari tubuhnya. Serta ada pisau menanjak di perutnya, namun dia saat itu tidak langsung merasakan sakit. Runa pun langsung mendorong Yuka dan melarikan diri dari apartemen. Runa kemudian masuk ke dalam lift, namun sayangnya akibat luka parah di perutnya dan kebanyakan kehilangan cairan merah,
Ia pun pingsan di lobi. Warga sekitar apartemen yang melihat Runa terseok-seok keluar dari lobi langsung menelpon polisi. Dan ketika polisi tiba, mereka menemukan Yuka duduk santai di lantai apartemen tak jauh dari tubuh Runa yang sedang tergeletak. Bahkan, ia sempat-sempatnya merokok dengan santai dan menelepon seseorang, tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Sakit jiwa nih cewek. Di dekat tubuhnya Runa ada surat yang ditulis dengan cairan merah bertuliskan, "Aku mencintaimu" berulang kali. Jadi di kertas itu banyak banget ya tulisan "Aku mencintaimu". Saat ia ditanya oleh polisi, ia hanya menjawab, "Aku sangat mencintainya sampai aku tidak bisa menahannya. Aku juga ingin metong." Reaksi publik saat itu sangat terpecah. Banyak yang melihat Yuka sebagai wanita berbahaya, tapi tak sedikit pula yang membelanya. Mereka yang membelanya menyebutnya hanya sebagai korban perasaan cinta yang tak tertahankan. Sempat beredar foto dirinya di dalam mobil polisi sambil tersenyum meski baru saja menusuk pacarnya. Hal ini menjadi simbol aneh dari tragedi ini. Runa dalam kondisi kritis. Peluang hidupnya disebut hanya 20% saja, namun dia berhasil bertahan. Pada tanggal 1 Juli 2019, Runa mengejutkan publik dengan kicauan. "Mohon maaf, saya masih hidup dan saya sudah kembali." Runa mengaku livernya terkena dampak terburuk, membuatnya tidak bisa minum alkohol lagi. Tapi setelah pulih, ia bisa kembali bekerja. Dunia malam adalah rumahnya. Runa yang berasal dari Togichi dan memiliki masa lalu sulit, bahkan dia mengatakan ia tidak pernah membenci Yuka. Dalam wawancaranya, ia menyatakan simpati terhadap mantan kekasihnya dan memohon kepada pengadilan agar hukuman Yuka diringankan. Wah, baik banget ya nih cowok. Pada tanggal 5 Desember 2019, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan kepada Yuka Takaoka. Namun cerita tidak berhenti di sana. Kasus ini viral. Para penggemar anime dan budaya pop Jepang menyebut Yuka sebagai the real Yandere atau Yandere nyata. Akunnya pun dibanjiri oleh berjuta-juta followers. Beberapa dari mereka bahkan meluncurkan kampanye GoFundMe untuk membebaskannya dari penjara. Dan dalam beberapa hari mengumpulkan hampir 4.000 dolar sebelum kampanye itu ditutup tanpa alasan yang jelas. Kisah Yuka Takaoka membuka diskusi luas tentang cinta, obsesi, kesehatan mental, dan glamorisasi kekerasan dalam budaya pop. Ia menjadi tokoh yang kontroversial antara korban dan pelaku, antara cinta dan kekejaman. Dan kisahnya akan terus dikenang sebagai salah satu tragedi paling aneh di era media sosial modern Jepang. Ya, jadi itulah guys kasus tentang wanita bernama Yuka Takaoka. Bagaimana menurut kalian kasus ini? Tolong sampaikan komentar kalian di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.